Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas 2 chapter terbaru dari Tower of God di season 3 ini, yaitu chapter 69 dan 70. Oke, langsung saja. Pertama, sebelum masuk ke pembahasan chapter terbaru, Mimin akan sedikit membahas chapter sebelumnya yang rilis setahun lalu terlebih dahulu, untuk sekedar mengingat apa saja yang terjadi sebelum melanjutkan ke chapter terbaru ini. Jadi pada chapter sebelumnya, kita diperlihatkan 2 komandan skuadron pasukan Zahard yang sudah mulai bergerak, yaitu Liborik dan Yusracha. Dan pada akhir chapter ini, kita langsung diperlihatkan Kalavan, sang mantan komandan skuadron 4 Zahard, yang kini sedang bersekutu dengan BAM, langsung membombardir pertahanan garis depan musuh. Tapi tak lama kemudian, chapter ini pun ditutup dengan kemunculan Yusracha dan menawarkan sebuah permainan. Dan TOG pun hiatus selama 1 tahun. Lalu tak perlu berlama-lama lagi, jadi pada chapter selanjutnya kita langsung diperlihatkan Yusracha yang cukup terkejut melihat BAM, karena itu adalah kali pertama baginya melihat seorang irregular selain Zahard dan pemimpin keluarga Lopobia. Lalu terlepas dari itu, tak diduga hal pertama yang dikatakan Yusracha di sini adalah permintaan maaf pada Kalavan atas nama seluruh pasukannya, karena ia tak menduga akan berhadapan dengan sang mantan komandan tersebut, dan juga taktik gila Liborik yang berniat dan sukses menghancurkan hampir seluruh pasukan skuadron 4 yang lama. Maka dari itu, berhubung target Kalavan sendiri adalah Liborik, ditambah Kalavan juga bukan orang sembarangan, Yusracha dan pasukan skuadron 5 pun tak berniat mengambil resiko dengan mengganggu Kalavan lebih jauh lagi. Karena menurut Mimin, hanya dengan Kalavan seorang saja, ia mungkin bisa saja menghabisi seluruh pasukan skuadron 5 sendirian, kecuali Yusracha. Ya, terkait dengan itu, di sini Yusracha pun menawarkan sebuah permainan pada kubu BAM, khususnya pada Kalavan, yang sepertinya akan menjadi masalah besar jika dibiarkan begitu saja. Di sini Yusracha pun berjanji kalau ia bersedia mengikuti permainannya, Yusracha akan dengan senang hati mempertemukan Kalavan dengan Liborik. Tapi di sisi lain, Kalavan pun membalas jika ia ingkar dengan janjinya, maka Kalavanlah yang akan berjanji untuk menghancurkan seluruh pasukan skuadron 5. Lalu selanjutnya panel berganti pada sang Slayer Beiror Yama. Sepertinya di sini atas permintaan orang-orang yang lain diperlihatkan kalau Yama saat ini sedang bersembunyi karena adanya kehadiran Yusracha. Secara Yusracha bisa mengendalikan ras anjing. Namun dengan sifat Yama yang beringas, tentu hal ini tak akan berjalan dengan lancar. Menyadari hal tersebut, di sini Kun pun menyuruh BAM untuk segera menanyakan permainan seperti apa yang Yusracha maksud. Dan menanggapi hal tersebut, Yusracha pun langsung mengeluarkan semacam benteng raksasa bernama Cat Tower yang akan menjadi lokasi permainan berlangsung. Di sini Yusracha juga menjelaskan kalau di permainan tersebut terdapat 2 lokasi yang berbeda, namun tetap saling terhubung dan para peserta pun akan saling membantu dan bolak-balik di antara kedua tempat tersebut. Nah, dan terkait dengan Cat Tower ini, kemungkinan besar inilah yang dimaksud dengan itu oleh Yusracha pada chapter 58 lalu. Berikutnya Yusracha juga bilang kalau di dalam Cat Tower ada orang-orang yang ia sandra, termasuk beberapa bawahan Yama. Mendengar hal itu, tak pikir panjang Yama pun langsung keluar dan langsung menantang Yusracha untuk berduel saja daripada membuat permainan tidak jelas sembari menggunakan sandra. Namun di sini Yusracha hanya mencemooh Yama dan memperingatkan Yama kalau perang ini bukanlah hanya tentang menyelamatkan para bawahannya saja. Ada BAM yang ingin membebaskan Jin Sungha hingga Kalavan yang ingin balas dendam pada Liborik. Lalu berikutnya, Yusracha pun kembali berkata kalau permainan yang ia buat ini dapat membawa seseorang kemanapun ia menginginkannya di lantai tersebut. Namun Yusracha juga kembali berujar untuk segera membuat keputusan menerima permainan tersebut atau perang habis-habisan. Di tengah situasi tersebut, tak diduga Evankel sebagai salah satu kekuatan terbesar pada perang ini, sekaligus bisa dibilang orang yang paling punya banyak pengalaman tentang perang di menara, memutuskan untuk mengikuti permainan Yusracha. Jika apa yang dikatakan oleh Yusracha sebelumnya memang benar, walaupun tentu ada potensi kalau permainan Yusracha ini adalah jebakan. Namun mendengar pernyataan tersebut, Yusracha pun membalas kalau dirinya tidak akan berbohong karena permainan ini langsung dengan persetujuan dari administrator lantai. Maka sekali berkomandan skuadron pun mustahil untuk bisa mengganggu aturan dan jalannya permainan. Mengetahui hal tersebut, Evankel pun kemudian mengutarakan tujuannya untuk pergi ke tempat misterius yang sebelumnya disebutkan oleh Lopobia Levap. Kalau ternyata di sarang ini ada suatu tempat misterius yang sukses membuat Evankel tergesa-gesa untuk segera membereskannya. Namun yang lebih membingungkannya lagi, Yusracha pun tak tahu di mana tempat tersebut. Bahkan ia pun tak pernah tahu ada tempat seperti itu di sarang.
Ya, cukup membuat penasaran sebenarnya tempat apa yang dimaksud level up ini, sampai-sampai membuat orang sekali berevankel menjadi khawatir. Tapi terlepas dari itu, akhirnya kubu BAM pun bersedia untuk bermain dalam Cat Tower tersebut. Lalu Yusraca pun menjelaskan kalau permainan ini dibagi menjadi dua grup. Grup satu diisi oleh perwakilan orang-orang yang memiliki tujuan mereka sendiri, di mana orang yang berhasil menyelesaikan permainan ini akan langsung diteleport ke tempat yang ingin mereka tuju. Namun grup ini juga dibatasi hanya boleh ada 4 orang saja. Sedangkan grup kedua adalah orang-orang yang akan membantu grup pertama sembari menyelamatkan para sandera yang ada di dalam Cat Tower. Dan terkait dengan hal itu, 4 orang yang akan menjadi perwakilan grup satu ini, pertama ada BAM yang ingin menyelamatkan gurunya, Evankel yang berniat pergi ke tempat misterius, Yama yang ingin balas dendam pada Yusraca, dan tentu Kalavan yang ingin memenuhi janjinya untuk membunuh Liborik. Sementara grup kedua semuanya ikut, termasuk White, Karaka, Cha, dan Dowon, kecuali High Ranker Agus-Gus dan Sopiatan yang ada di dalam jarum beserta orang-orang lainnya yang tak diketahui. Lalu di sisi lain, kita diperlihatkan pada point of view Kun. Di sini seperti biasa, Kun selalu overprotective terhadap BAM. Kun tidak ingin BAM menjadi salah satu perwakilan dari grup 1 dalam permainan tersebut, karena Kun merasa kalau hal tersebut terlalu gegabah dan tanpa rencana. Namun sesuai dengan perkataan Chibisu, walaupun BAM adalah orang yang paling lemah di antara 4 perwakilan, tetapi BAM lah orang yang memiliki tekad paling kuat untuk mencapai tujuannya menyelamatkan Jin Sung-ha. Kun yang masih keras kepala akhirnya kena hantam juga oleh Rak sang pemimpin. Belum selesai dengan Rak, Hwaryun pun juga ikut menyemprot Kun kalau dirinya terlalu khawatiran dan keras kepala. Dan ya, akhirnya Kun pun tak memiliki pilihan lain selain mengikuti jalannya cerita. Lalu singkat cerita, setelah mendapat izin dari administrator, permainan pun dimulai. Pertama, Mimin akan menjelaskan tentang permainan ini terlebih dahulu. Jadi dari kedua grup yang ada ini, masing-masing grup akan memiliki permainan dan tempat yang berbeda. Namun permainan tersebut tetap terhubung dan grup kedua dapat membantu grup ke-1. Untuk grup 1, permainan yang akan mereka jalankan bernama Each to One on Survival. Dalam permainan ini, setiap perwakilan dari grup 1 akan memiliki map atau arena mereka sendiri yang terdiri dari beberapa kotak untuk mereka lalui di setiap gilirannya. Dan setiap perwakilan tersebut hanya memiliki 20 kali giliran saja untuk bergerak pada map tersebut, di mana pada setiap gilirannya memiliki durasi 10 menit. Dan jika mereka berhasil menyelesaikan map tersebut, para perwakilan ini akan diteleport ke tempat yang mereka inginkan. Sementara untuk grup 2, mereka akan masuk ke dalam Cat Tower dan memainkan permainan bernama Moshan di sana. Jadi di dalam Cat Tower ini ada seekor tikus yang harus mereka tangkap, dan siapapun yang berhasil menangkapnya, orang tersebut dapat berteleport ke salah satu map atau tempat perwakilan dari grup 1 berada untuk membantu mereka dengan kondisi 4 kotak lebih jauh dari si perwakilan grup pertama. Dan tentu permainan grup kedua ini tidak hanya sekedar untuk mencari tikus saja. Yusraca juga sudah menyiapkan para bawahannya untuk melawan orang-orang yang berada di Cat Tower. Dan bahkan pada akhir chapter kita juga diperlihatkan kalau ternyata bukan hanya pasukan Skuadron 5 saja yang ikut dalam permainan ini, tetapi para komandan divisi dari Skuadron 4 yang baru pun juga ikut dalam permainan, sekaligus perdana kemunculan mereka. Dan tidak hanya itu, bahkan Mas Shiny Zahart pun mengirimkan 3 bawahannya sendiri, yang jika dilihat dari dialog Mas Shiny memanggil mereka sebagai adiknya. Apakah 3 orang tersebut adalah anggota keluarga Kun? Kalau iya, sepertinya ini akan menjadi cukup sulit bagi grup 2 yang masuk ke dalam Cat Tower. Secara anggota dari 10 keluarga agung biasanya memiliki kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi dari orang biasa. Dan lalu jika musuh yang mendapatkan tikus tersebut, mereka juga dapat berteleport ke tempat grup 1 berada untuk mengganggu mereka dengan kondisi satu kotak tepat di sebelah perwakilan dari salah satu pemain di grup 1. Nah, berikutnya kita akan masuk pada chapter 487 atau episode 70 season 3. Di sini point of view mengarah pada BAM. BAM mendapatkan map bernama Two Choice, di mana pada pertengahan map, BAM dapat memilih jalan aman berwarna biru atau loncat langsung tepat ke hadapan garis finish menggunakan jalan merah. Dengan kondisi di sana BAM akan melawan boss map tersebut. Ya, tapi berhubung ini ada di pertengahan map, jadi di awal ini BAM hanya baru mengambil langkah pertama saja, di mana dirinya diharuskan untuk melawan sebuah ras yang dikendalikan oleh Yusraca. Sementara di tempat lain, sang Slayer Yama atas permintaan dari Yusraca, Yama mendapatkan map bernama Road yang memiliki bentuk hanya lurus saja, namun dengan semua halangan di tiap kotaknya. Yusraca bergumam kalau map tersebut sangat cocok untuk ras primitif seperti Yama yang hanya modal otot saja.
Tidak berhenti sampai di situ, Yama pun kembali dipancing oleh Hizracha. Kalau di setiap halangan tersebut, musuh-musuh yang ada di sana adalah ras yang telah dicuci otak olehnya, sama seperti nasib ras anjing. Dan jika Yama ingin menyelamatkan mereka, Yama harus menunggu selama 1 giliran, yang artinya Yama harus membuang kesempatannya untuk balas dendam pada Hizracha. Namun belum sempat Yama memutuskan, point of view kini berganti menyorot pada para peserta di grup kedua. Di sana permainan Mouse Hunt akan segera dimulai dan para peserta grup 2 pun mulai memilih tempat mereka sendiri. Singkat cerita, grup 2 pun sudah memulai permainan. Di dalam Cat Tower, Yu Hansung langsung bertemu dengan Haracha, seorang high ranker dan komandan divisi 3 dari Squadron 5. Sementara sang Slayer White, ia langsung menemukan tikusnya, tapi di saat yang sama, di sana ia juga langsung disambut oleh salah satu komandan divisi Squadron 4 yang baru, yaitu high ranker Lopobia Yorayo. Sementara Hansung bergumam kalau ini tidak akan mudah. Melihat seorang komandan divisi menghalangi jalannya, White justru bergumam kalau hal ini akan terlalu mudah baginya. Tapi sebelum pertarungan pecah, Yorayo menawarkan sebuah hal pada White. Jika ia membiarkan dirinya mengambil tikus itu, Yorayo akan memberitahu jalan aman untuk keluar dari medan perang ini pada White. Yang menurut Mimin, niat si Yorayo ini sejalan dengan pemimpin skuadron mereka, Liborik, yang sepertinya ia berniat menggunakan taktik-taktik licik untuk sebisa mungkin mengurangi kekuatan vital lawan, yang salah satunya adalah White. Namun tentu, mendengar hal itu, White pun tak terlalu peduli dan bersiap untuk bertempur. Singkat cerita, tak banyak lama White langsung menyerang Yorayo. Namun tak diduga, Yorayo berhasil menahan salah satu serangan White dengan tangan kosong. Merupakan prestasi yang sangat besar. Secara White sendiri merupakan anggota keluarga agung terkuat yang terkenal akan teknik berpedangnya yang mematikan dan tak bisa dihindari. Melihat hal tersebut, White pun cukup terkesan dan sedikit menyadari kalau Yorayo bukanlah orang biasa. Menanggapi perkataan tersebut, di sini terungkaplah hal baru, di mana Yorayo menjelaskan kalau dirinya ini memang sedikit berbeda dari manusia pada umumnya. Jadi workshop dan militer Zahard, khususnya Liborik, membuat sebuah penelitian untuk menggabungkan manusia dengan makhluk-makhluk yang ada di menara. Karena ternyata hukum dan aturan di menara ini bekerja secara berbeda pada spesies lain selain manusia. Untuk contohnya, manusia yang gagal dalam ujian tidak akan bisa naik ke lantai berikutnya, tidak seperti hewan, benda, atau bahkan robot yang bisa dikirim ke lantai manapun. Maka dari itu, Workshop dan Liborik mencoba menggabungkan manusia dengan spesies lain, sehingga makhluk yang tercipta nantinya dapat melanggar beberapa aturan menara. Dan hasil dari penelitian tersebut, salah satunya adalah Yorayo. Diketahui dirinya diciptakan dengan digabungkan bersama sebuah objek yang dapat menangkap apapun. Sehingga itulah mengapa Yorayo mampu untuk menahan dan menangkap serangan dari White. Tapi meskipun begitu, Yorayo sendiri mengatakan kalau dirinya ini merupakan ciptaan yang masih kurang sempurna. Dan ya, chapter ini pun ditutup dengan Yorayo yang bersiap untuk berduel dengan sang Slayer legendaris White. Oke, dan terakhir, sedikit ulasan dari Mimin. Mungkin ada dari kalian yang berpikir, mengapa Kubu Bam sebegitu bodohnya mau menerima permainan Hizracha? Kenapa tidak perang habis-habisan saja? Toh saat ini mereka sedikit lebih unggul. Pertama, menurut Mimin, selain ini memang jalan ceritanya bukan ide bagus pula bagi Kubu Bam untuk langsung berperang lagi setelah sebelumnya mereka memenangkan perang di benteng pertama. Lalu memang jika dilihat dari segi kekuatan, bisa kita asumsikan sendiri rasanya saat ini Kubu Bamlah yang lebih kuat dan solid. Tapi jangan sampai meremehkan atau melengahkan pandangan pada Kubu Zahard saat ini. Perlu diingat di sarang ini ada 2 komandan skuadron yang siap untuk bertempur. Untuk Hizracha, Mimin spoiler sedikit, bahkan seorang Slayer pun tak cukup untuk membuat Hizracha berkeringat. Sementara Liborik, kemampuannya sempat diperlihatkan sedikit di dalam flashback Lucci, di mana dirinya mampu untuk menghabisi para ranker Fug yang dibawa oleh Lucci sendirian. Dan yap, tentu jangan lupakan Mas Chenny Zahard. Walaupun saat ini keberadaan Mas Chenny masih misterius sedang memihak siapa, tapi kekuatan Mas Chenny jelas tak bisa diremehkan. Kita asumsikan kekuatan musuh hanya dari 3 orang tersebut. Tentu Kubu Bam pun memiliki orang-orang yang bisa menandingi mereka. Pertama ada Evan Kell, lalu Kalavan yang saat ini secara ajaib beraliansi dengan Bam, sang Slayer White, dan tentu kita juga tak bisa meremehkan Cha dan Dowon, salah satu kekuatan inti Fug dahulu. Namun sayangnya, saat ini Kubu Bam sendiri sudah cukup kelelahan setelah perang di benteng sebelumnya. Belum lagi Kalavan pun kehilangan sebelah lengannya. Walaupun Kalavan masih tetap terlalu kuat, tapi kita masih belum tahu apakah Kalavan masih memiliki durabilitas yang sama seperti sebelumnya atau tidak.
Dan jikapun kubu Bam memenangkan kembali perang di benteng kedua, mereka pasti akan sangat kelelahan untuk menyerang benteng ketiga dan menyelamatkan Jin Sungha. Jadi intinya, untuk langsung berperang kembali akan sangat beresiko bagi kubu Bam, walaupun mereka memiliki kualitas petarung yang lebih baik dari musuh. Belum lagi jika terjadi perang habis-habisan, bukan tidak mungkin kalau seorang ranker yang lebih tinggi dari komandan skuadron akan turun tangan. Lalu di sisi lain, mengikuti permainan Yusraca pun juga sebenarnya bukan ide yang bagus, karena tentu saja artinya mereka akan bermain di atas telapak tangan Yusraca. Namun berhubung aturan yang dikatakan oleh Yusraca sendiri netral dan tidak terlalu merugikan kubu Bam, jadi menerima permainan Yusraca merupakan opsi yang paling baik untuk saat ini. Dan terakhir, kita juga masih belum tahu tempat apa yang dimaksud oleh Evan Kell. Seberbahaya apa tempat tersebut hingga Lopobia Levav bilang kalau tempat tersebut tidak dihancurkan, kubu Bam tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Dan bahkan Levav juga sempat bilang mengapa kubu Zahard memilih sarang untuk menjadi medan perang karena adanya tempat tersebut. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan tentang 2 chapter terbaru TOG ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen, kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.